الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء فجرت وإذا الأرض كيف سطحت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت بأي أرض ذنب قتلت. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Wa ba'du, ikhwani wa hibbati rahimakumullah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala jalla wa ta'ala fi 'ula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditafsirkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar beliau mengatakan, "Lau syaa Allah laqala antum." Kalau Allah mau, Allah menyebutkan dalam ayat ini tidak menggunakan kalimat kuntum, tapi kalimat antum. Ya, artinya antum di sini karena ayat ini disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, kalian adalah umat yang terbaik. Karena menggunakan kalimat kuntum, di sini ada kana, fi'lun madhi naqis tufidul hal wal mustaqbal. Kalimat kuntum artinya yang disebut sebagai umat yang terbaik, kalian para sahabat dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Hilangkan prinsip saya orang Padang, saya orang Medan, saya orang Jakarta, saya ini. Tanamkan sifat saya ukhrijat linnas. Ana dikeluarkan untuk seluruh manusia. Jadi sebagai ummatan wahidah, umat yang satu dan memiliki tugas yang sangat mulia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa tu'minuna billah. Kalangan mufassirin mengatakan, kenapa kalimat iman di akhir? Karena yang membedakan antara umat ini dengan umat-umat sebelum kita adalah kita memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Untuk berdakwah, mengajak seluruh manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita mulai, terutama teman-teman di LA. Ini Masya Allah tempat yang akan kita jadikan sebagai basis Islamic Center. Harus masing-masing kita punya tanggung jawab bahwasanya kita ini adalah pelanjut perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita yang hadir nih, anggap ada 20 orang. Setiap satu orang bisa enggak untuk berpikir besok subuh, hari ini kita berusaha mengajak minimal 2-3 orang untuk sholat subuh berjamaah. Ustaz, kalau 3 kebanyakan Ustaz. Oke, baik, 1 orang aja. Kalau setiap kita memikirkan siapa yang kita bisa ajak
Dari total umat Islam yang orang Indonesia saja yang ada di Los Angeles ini ada berapa? Kalau boleh tahu, Pak Khairul, 1000 ada? Ada 1000. Setiap kita punya tugas untuk ngajak satu aja. Siap semuanya? Insyaallah. Siap semuanya, Pak? Insyaallah. Anak perlu risau nih. Ini bakal Islamic Center kita. Kalau semuanya hanya sibuk dengan ibadah, hanya baca Quran saja, hanya zikir saja, Masya Allah ini bagus. Tapi ingat, kita bukan hanya umat ibadah. Kita adalah umat dakwah. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah ucapan yang paling baik? Ahsanu qawlan, kalau ditafsir ahsanu dinan. Siapakah agamanya yang paling baik, kata Allah. Mimman da'a ilallah, dibandingkan manusia yang mau mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak boleh dibiarkan. Setiap kita belajar untuk melaksanakan kewajiban pakai WhatsApp, SMS, atau by phone, dengan cara ngasih hadiah, kunjungin ke rumahnya. Kalau sakit ditengok, akhi, antum di mana? Anak rindu dengan antum. Ayo sama-sama yuk, kita duduk dalam majelis ilmu, kita sholat subuh berjamaah. Sehingga setiap orang memiliki kerisauan dulu. Masalah hasil nanti Allah yang akan wujudkan. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memanggil orang-orang untuk pergi haji, tanpa pakai mic, tanpa pakai speaker. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Udah, disuruh panggil aja. Yang mendatangkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Kita ngajak sahib kita untuk ke masjid, dia datang. Pas datang dia sholat subuh. Selepas sholat subuh dia baca Quran. Kemudian dia zikir sama Allah. Kemudian dia tunggu sampai waktu syuruk, dia sholat isyraq lagi. Selepas itu dia bekerja mencari nafkah yang halal. Maka seluruh pahalanya ngalir sama orang yang ngajak tadi. Apa mafhum hadis ini? Ad-dalu 'ala syarr kafa'ilihi. Begitu juga orang yang mengajak kepada keburukan, yang mensupport keburukan, yang mendanai keburukan, yang membiayai keburukan, yang memfasilitasi keburukan, bahkan cuma modal jari kadang. Akhirnya mau tanya, tempat maksiat di sini di mana? Ente lurus aja, nanti lurus mentok sebelah kiri, nah di situ tempatnya. Cuman modal nunjukin pakai jari doang. Kita juga dapat apanya? Dosa. Dapat dosanya. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Mahfum mukhalafahnya hadis ini, ad-dalu 'ala syarr kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan keburukan juga sama. Maka ini kerisauan yang harus ditamankan. Ketika Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku. Nabi nggak katakan 'allimu anni. Kalau ajarkan dariku, ini tugasnya para alim ulama. Kita disuruh ngajak. Sampaikan dariku, anni ni tasyrif. Kalau balighu namanya fi'al amr, kata perintah, taklif. Sebuah tanggung jawab dari Nabi. Anni tasyrif. Subhanallah. Satu kemuliaan. Disuruh menyampaikan sesuatu yang datangnya daripada manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatan takhfif namanya. Artinya keringanan. Walaupun yang ente sampaikan ke orang lain cuma satu ayat. Akhi, ayo sholat. Akhi, ayo puasa. Akhi, ayo kita zikir. Akhi, ayo kita duduk dalam majelis ilmu. Dan malamnya, Masya Allah, hadirin yang mulia, dengan dungu, dengan tangisan, kita nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, ainain, ada dua mata, la yalijan nar, yang akan disentuh api neraka. Yang pertama kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada siapa? Allah. Dia ingat dosanya, dia nangis. Dia lihat umatnya Rasulullah banyak yang gak puasa, dia nangis.
Dia lihat saudara-saudaranya banyak tapi nggak ada yang sholat, dia nangis. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, lan yalijan nar, tidak akan disentuh api neraka. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata yang berjaga malam untuk menjaga harta benda kaum muslimin. Ini buat orang-orang security, kalau dia muslim dia jaga apa semua dia dapat pahalanya. Nah ini apa? Kita perlu hidupkan kesadaran kalau kita ini adalah seorang dai. Ada 70 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Berapa ayat? 70 ayat ulama mengatakan. Ini ungkapan Syekh Zakaria rahimahumullah ta'ala. Ada 70 ayat di dalam Al-Quran tentang perintah untuk berdakwah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melantik kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kewajiban Bapak yang mulia untuk mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, qul li ummatika jami'an, sampaikan kepada seluruh umatmu, hadhihi sabili, inilah satu-satunya jalanku. Allah nggak bilang subul, karena kalau subul banyak jalan, kalau sabil hanya satu jalan. Apa jalannya Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cuma satu? Yaitu dinul Islam. Apa ciri khas dinul Islam? Ad'u ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah. Karena mengajak kita semua bapak-bapak yang semuanya yang ada di tempat ini kita punya tugas. Siapa sih kira-kira? Kita pasti semua punya teman dekat yang insya Allah kalau kita pengaruhi, kita ajak, kita nasihatin. Misalnya Pak Siskandar punya satu teman, Ami Fauzi punya satu teman juga, kemudian Mas Adil punya satu teman yang lain. Ajak. Masya Allah, tadinya 10 yang sholat subuh jadi 20. Dari 20 nanti ditanamkan lagi kalau kita da'i, 20 ngajak lagi jadi Masya Allah 30 setiap satu orang ngajak 2, jadi berapa? 60. Masya Allah, berkah. Subuhnya penuh dengan jamaah, dan kita harapkan insya Allah tempat ini menjadi basis kekuatan umat Islam. Karena kita lihat orang-orang yang bolak-balik ke masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat seseorang yang senang memakmurkan masjid, saksikan olehmu laki-laki ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu golongan dari 7 golongan yang akan dinaungi Allah. Siapa? Rajulun, seseorang, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Dulu Nabi kalau mau kemana-mana selalu ke masjid. Pulang dari mana-mana gak langsung pulang ke rumah, mampir ke masjid. Hadal huwa, ini manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendekatkan umat kepada masjid, yang menanamkan kecintaan umat kepada masjid, yang rujuknya ilal masajid. Maka rihlah dalam Isra dan Mi'raj pun kita perhatikan, ini rihlah min masjid ila masjid, dari satu masjid ke masjid yang lain. Kalau kita tidak berusaha, bapak-bapak yang mulia, ini dari 10 tinggal berapa? Dari 10 tinggal 7, dari 7 tinggal 5, dari 5 tinggal 3, dari 3 tinggal 2, dari 2 wabillahi taufik wal hidayah. Yang adzan dia, yang qomat juga dia, yang imam dia juga, nanti yang doa kenceng-kenceng dia juga, makmumnya bangsa jin dan malaikat. Coba kita misalnya apa ya? Beras deh. Beras ini kalau nggak ditanam, nggak diusahakan, kira-kira jadi banyak nggak? Habis stoknya. Roti, gandumnya nggak ditanam, lama-lama stoknya habis. Kenapa agama ini makin berkembang? Karena setiap umat Islam memiliki kesadaran ana dai. Untuk ta'lim boleh urusannya para ustadz.
Urusannya kita punya imam-imam di Amerika. Tapi kewajiban mengajar, setiap kita memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari yang terdekat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebelumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulai kerabat yang terdekat sampai ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan dakwah tidak akan berhenti. Maka ulama mengatakan ad-da'watu ummul hasanat. Dakwah ini adalah induknya segala kebaikan. Ustaz, alhamdulillah sekarang di mana-mana orang sholat karena ada yang mengajak orang untuk sholat. Ustaz, alhamdulillah di mana-mana sekarang banyak kajian dan ta'lim. Kenapa? Karena banyak orang yang mengajak untuk ta'lim. Ustaz, alhamdulillah di mana-mana orang banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Banyaknya hamba-hamba Allah yang jadi dai yang mengajak orang untuk berzikir. Masalah maksiat ini marketingnya siang malam, Bapak yang mulia. Dari gang ke gang, dari satu rumah ke rumah. Kadang yang nyampein iklannya sengaja pakaiannya seksi-seksi apa segala, sampai ini iklan. Pakai WhatsApp, pakai Instagram, Facebook, semuanya medsos dipakai. Apa kita nggak bangga kalau kita Allah pakai jadi dai-nya Allah yang membantu menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hada afdalul khairat. Ini sebaik-baik amalan. Di dalam Islam adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita ajak. Kalau perlu ustadznya didatengin untuk datang ke rumahnya, Anda siap. Ustadz silaturahmi ke fulan yuk. Ustadz silaturahmi ke fulan. Sehingga target berkembang. Dulu Masjid Nabawi ketika Nabi SAW hijrah min Makkah ila Madinah, pertama kali beliau bangun bukan rumah. Yang pertama kali beliau bangun apa? Masjid. Selesai bangun masjid, selesai? Enggak. Habis bangun masjid, meluangkan waktu untuk masjid. Ini harus setiap kita. Dulu ada sahabat yang dari maghrib sampai isya, yang dari asar sampai maghrib, yang dari zuhur sampai asar. Selesai dari itu apa? Yang ketiga, menghidupkan amalan masjid. Nah, ini bermulai dari kita. Risau. Sehingga kita punya sejarah nih. Besok siapa yang gue mau ajak? Ini siapa yang gue mau ajak? Inilah perbuatan yang terbaik di dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ala hujjatin wadihatin ana wa man ittaba'ani. Aku, yaitu Nabi, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi setiap yang mengaku pengikutnya Rasulullah punya kewajiban untuk berdakwah, punya kewajiban untuk mengajak. Udah diajak ke masjid, datengin ke ustadz. Jadi bukan langsung dia ngajarin, kita orang awam. Nih, ente belajar sama ustadz. Ente nggak bisa sholat, ente belajar sholat dengan ustadz. Ente nggak bisa baca Quran, ente belajar ngaji dengan ustadz. Antum dapat pahala baca Qurannya, pahala duduk i'tikafnya, pahala sholat sunnahnya. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Enggak, kita akan lihat insyaallah satu waktu, enggak di zaman kita, di zaman anak-anak kita di LA nanti, Masya Allah, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Amin. Nabi SAW jamin, man sholat subuh fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah, maka satu hari satu malam dia di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa tembus. Wala peluru, wala apapun. In mata, kalau dia meninggal, al-khalahullah jannah. Itu janji dari Nabi, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anda mau hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kalau tiap orang ngajak 2 jadinya berapa? 34. 34. Ustaz, kebanyakan 2. Tapi wahid bas, 1 aja. 17 ngajak 1. 17 tambah 17. Ini apa? Ini kewajiban kita. Kalau kita enggak, balik lagi. Dari 10 tinggal 8 Ustaz. Dari 8 tinggal 7. Dari 7 tinggal 3. Dari 3 tinggal 2. Dari 2 wabillahi taufiq wal hidayah. Yang adzannya Ami Said, yang qomatnya Ami Said,
Nanti juga yang ngajinya Ami Said, yang doa kenceng-kenceng Ami Said, yang aminin jin semua. Amin. Amin, amin. Ramenya kapan? Weekend aja. Sabtu dan Minggu. Maka tugas ini, ayo kita mulai. Kita Allah nggak lihat hasil. Ustaz kita udah usaha belum bisa, Allah nggak lihat hasil. Wa ma 'ala rasul illa al-balagh. Tidaklah tugas nabi-nabi kecuali hanya menyampaikan. Masalah hidayah di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya paman, Abu Lahab paman kandungnya Nabi. Tapi Allah enggak kasih hidayah, enggak dapat hidayah. Abu Talib paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah turunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Tapi subhanallah efeknya yang diajak Nabi siapa, Allah turunkan hidayah kepada siapa. Dulu Nabi doa, "Ya Allah, Allahumma hdil Islam bi ahadil amarin." Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar. Yang pertama Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Bidumu, dengan nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Ya Allah, kuatkan Islam nih. Bangkitkan Islam nih dengan dua orang ini. Doa Nabi, berusaha, tangisan Nabi yang Allah kasih hidayah pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dari hati kecilan yang paling dalam, kerisauan kita, ayo kita ajak yang lainnya. Masalah hasil mau tidak enggak, serahkan kepada Allah. Yang kedua nih penutup, ngajaknya dengan cara yang hikmah. Jadi kalau orang lapar, ngajaknya ini jangan diceramahin. Ini dakwah sama orang lapar dikasih apa ya? Makan. Dakwah sama orang galak ente kasih hadiah. Dakwah sama orang yang masya Allah suka maki-maki, ente senyum. Dakwah sama orang yang udah alat banget, ente doa malam hari. Maka setiap kita ini, antum lihat pergerakan Islam di seluruh dunia, semua bergerak. Ada yang dakwah dengan hartanya, dakwah dengan ini. Yang namanya dakwah semua dengan bidang masing-masing. Muadzin berdakwah dengan adhannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, ulama berdakwah dengan hujjahnya. Kita orang awam berdakwah dengan mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan wanzir ashiratakal aqrabin, al-khitab ila Rasulillah. Maksudnya Maksudnya itu tertuju kepada Rasulullah SAW sendiri. Wanzir ashiratakal aqrabin. Maksudnya apa? Apakah itu bisa dijami juga? Oh iya, al-ibrah bi umumil bil umum, la al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafaz. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Nanti yang saya kudu belajar ilmu usul nanti. Yang jadi ukuran adalah dengan umumnya lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Ustaz, ayat ini khususnya kan buat keluarga Nabi. Nah, kalau orang pintar, orang alim, dia tahu ilmu usul. Misalnya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ini kan ayat turunnya buat Nabi, Ustaz. Artinya Nabi cuma buat ngejaga anak dan keluarganya aja dari api neraka. Salah. Ayat ini umum untuk seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ami saya sudah paham. Cuma ditambahkan untuk pembelajaran kita. Artinya apa? Walaupun ini ayat diturunkan kepada Rasulullah dan keluarganya, Nabi datengin kabilah-kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, sampai Ali bin Abi Thalib umur 7 tahun. Siapa yang siap bantuannya buat bantu dakwah? Yang lain nggak ada yang bangun. Ali masih umur 7 tahun. Ana ya Rasulullah. Duduk dulu. Siapa lagi? Bangun lagi Ali. Ana ya Rasulullah. Coba. Umur berapa tahun? 7. Sehingga apa? Al-ibrah bi umumil lafaz, yang menjadi ukuran umumnya perintah Allah dalam ayat. La bi khususis sabab. Sehingga bukan tugas imam-imam Amerika untuk ngajak. Setiap kita kudu bangkit. Kenapa anak diutus di Amerika? Kenapa Allah tinggalkan anak di Amerika? Allah punya maksud dahsyat. Allah mau kita semua yang hadir di sini, antum jadi penggerak dakwah yang ada di Amerika. Ustaz, anak sampai meninggal belum bisa. Allah nggak ada. Ingat, Islam berkembang selepas Rasulullah wafat. Baru berkembang. Madhabnya Imam Syafi'i yang terkenal Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Madhabnya berkembang setelah imamnya apa? Meninggal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, imam-imam yang lain, Syekh Zakaria, imam-imamnya udah meninggal, Allah jaga keikhlasannya baru bangkit. Kadang Allah tampakkan anak-anak kita ini sukses setelah kita apa? Meninggal. Supaya apa? Jangan sampai di hati anak, Masya Allah, ini anak punya anak sukses karena anak. Karena anak yang mendidiknya, anak yang kasih nafkahnya, anak yang memberikan ininya, anak yang beginikan. Tidak, akhi. Perjuangan kita kali ini Allah tidak akan sia-siakan. Ini akan jadi sejarah di langit pandang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sudah pernah sampaikan ini, kita sudah pernah ajak, kita sudah pernah ingatkan, dan insya Allah inilah yang menjadi saham kebaikan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anzir ashiratakal arabil, dan 70 ayat yang lain ini udah cukup jadi dalil yang paling kuat. Mulai detik ini, seandainya ada manusia di bulan, anak akan datengin, anak akan ingatkan mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga, Ustaz, ini kan orang awam, Ustaz. Kan dakwah tugasnya ulama. Ulama jumlahnya dikit. Ngajar iya tugasnya ulama. Taklim tugasnya ulama. Menafsirkan tugasnya ulama. Bahas hadis tugasnya ulama. Mengajak manusia taat kepada Allah adalah tugas kita semua yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan. Janji ya. Insyaallah janji satu orang nih 2 orang. Tapi jangan karena takut dijanji nggak nongol nih. Waduh, gak dapet nih. Allah nggak lihat hasil. Allah tidak lihat hasil. Ini yang ditutup. Ada nabi yang pengikutnya nggak ada. Ada yang nabi pengikutnya dikit. Ada nabi pengikutnya nggak banyak. Ada nabi pengikutnya banyak. Ya Nabi Musa, kayak Rasulullah, Nabi Isa punya pengikut juga banyak. Soal yang jadi pertanyaan, Ustaz, kalau yang nabi pengikutnya dikit berarti nggak sukses dong? Tidak. Semua nabi sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap nabi diperintahkan untuk mengajak, namun tidak dibebankan untuk mendapatkan hasil dan hidayah. Al-hadi huwa Allah. Yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ngajak. Pakai WhatsApp-nya, pakai handphone-nya, pakai wasailu dakwahnya, semua dipakai. Insyaallah mudah-mudahan semakin hari bertambah. Kita minta tempat ini Allah jadikan Islamic Center. Amin. Yang dulunya orang tahunya ini kanisa, ini tempat ibadah non muslim. Masya Allah, satu saat kita akan lihat sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Amin. Kapan? Kadang Allah jaga, nunggu Ustaz Ibrahimnya meninggal baru tuh bangkit. Bisa juga. Nunggu Ani pulang dulu ke Indonesia, Masya Allah, baru berkembang. Allah menjaga keikhlasan kita, hati kita, supaya jangan timbul riya, ujub dan sum'ah. Ini bisa taat karena gua nih. Habis semua. Pahala kita nggak ada lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cari pujian. Kita pengen diangkat sama manusia, kita punya kepentingan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita penuhi masjid ini, Masjid At-Thahir. Setiap hari ada sholat subuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.